Reno, sedang apa kamu ini nyanyi-nyanyi? Gak jelas kamu ini. No, ada apa hari ini? Ya, ada kopi Ya? ada, susu ada, sirup ada. Nah, Pilih yang mana, Bos? bikinkan saya kopi. Gulanya sedikit saja, ya. Oke. No, sik no. Apalagi, Bos? Dan Ayu di mana dia? Dan Ayu sedang di ruang tamu, Bos. Sedang apa dia? Sedang menangis. Ngawur kowe iki nek ngomong ra jelas kowe iki. Nangis temen. No, cangkemmu iki lho. Aduh. Dan Ayu. Lagi-lagi saya jumpai Den Ayu dalam keadaan seperti ini. Ini tidak bisa dibenarkan, Den. Den Ayu menyiksa diri. Aduh. Kopi ini dong, minum. Kopi kita nih. Oh ya. Lihatlah, Den. Juru masak dan asisten rumah tangga kita masih sempat bercanda di kebun belakang, Den. Bos yang bercanda, Bos. Sambil memetik tomat. Semua yang bernapas sedang menikmati hidup ini, Den Ayu. Apa meneh? Bahkan, Den, kucing kita si Jojo pun tahu bagaimana caranya berbahagia. Berlari-lari kian kemari di halaman, berguling-guling di rumputan. Lihatlah Den Ayu sambil menanggapi kupu-kupu, Den. Tetapi Den Ayu justru milih memenjarakan diri sendiri di dalam rumah. Seperti seorang ahli ibadah yang hobinya menyendiri. Hobinya menyendiri, ya, Bos. Ya, jika dihitung secara tepat, Den Ayu sudah tidak keluar rumah selama 7 bulan. Dan saya tidak akan pergi keluar. Kenapa saya harus pergi keluar? Suamiku terbaring di kuburnya. Dan saya telah mengubur diri saya sendiri di dalam tempat dinding ini. Kami berdua telah sama-sama mati. Ini lagi. Ngeri saya mendengarkannya. Sungguh, Den. Tuan Martopo memang telah mati. Itu kehendak Allah, Den. Dan Allah telah memberikannya kedamaian yang abadi. Itulah yang Den Ayu harus terapi. Dan sekarang sudah sepantasnya Den Ayu menyudahinya. Sekarang inilah waktunya Den Ayu berhenti dari semua itu. Orang toh tak akan terus-menerus melelehkan air mata dan memakai baju hitam yang muram itu terus, Den. Istri saya pun telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Emang wes bodoh, Bos. Saya berduka cita untuknya. Sebulan penuh saya melelehkan air mata. Sudah itu, selesai sudah, Den. Haruskah orang berkabung selama-lamanya? Itu sudah lebih dari yang sepantasnya untuk suami Den Ayu. Den Ayu sudah tidak pergi keluar.
dan tidak menjamu seorang pun juga. Nyuwun pangapunten, Den. Den Ayu sudah melewati begitu banyak pesta pernikahan yang digelar oleh saudara Den Ayu. Sedangkan pakaian-pakaian pesta telah dikerikiti tikus, Den. Aduh, seakan-akan tak ada lagi orang baik di dunia ini. Padahal, Den, di sini ojo turun. Purworejo, Den, banyak orang-orang yang menyenangkan. Hei, Guyon Waton, Happy Asmara, Ampersand, dan Triswaka pernah mengadakan konser besar. Wah, mereka seru-seru. Masyarakat berpesta, bersuka cita dengan artis idola di alun-alun paling luas. Den Ayuku, Den Ayuku. Den Ayu masih muda dan cantik. Seandainya masih ada kesempatan untuk memberikan semangat Den Ayuku, kecantikan toh tak akan abadi, Den. Betul, Den. Maka jangan sia-siakan. Apabila 10 tahun lagi Den Ayu baru mau pergi ke pesta, ya sudah terlambat, Horano. Betul, Den. Sudah terlambat. Saya minta, jangan bicara seperti itu lagi. Pak Darmo sudah tahu bahwa sejak hidup ini tidak ada apa-apanya lagi bagi saya. Bapak kira aku ini hidup itu hanya nampaknya saja. Mengerti Pak Darmo? Den. Saya harap saya tahu yang tidak mau terhadap saya kejam dan ia tidak setia. Tetapi saya akan setia kepada bangkainya dan membuktikan kepadanya betapa saya mencintainya. Di sana, di akhirat, ia akan menyaksikan bahwa saya tetap masih sebagai dulu. Apa faedahnya kata-kata semacam itu, Den? Karena lebih cocok Den Ayu pergi keluar atau memerintahkan seseorang memasangkan kuda kesayangan kita. Kuda-kudaan. Si Tobi dan si Heroden. Kemudian Den Ayu pergi ke pantai Gemi, ke pantai Ketawang, atau ke pantai Kadimalang yang ikonik Den Ayu, atau sekedar mengunjungi kerabat Den Ayu yang berada di Bogor yang sudah lama tidak Den Ayu kunjungi. Den, ada apa, Den? Demi Tuhan, ada apa, Den Ayu? Oh, Den, ada apa lagi, Den? Kang Mas Martoko sangat mencintai kuda ini. Si Tobi itu. Tapi siapa ya, Bos? Ya udah mau ini. Mendarat. Bahkan, ia pernah pula membawanya sampai ke Curug-Pucar Bruno. Oh, muncar. Iya. Kang Mas Martoko sengaja mulai kuda. Alangkah herannya apabila ia menaikkan kuda dengan tangannya yang perkasa. Tobi!
biar rumput 2 kali lipat hari ini. Baik. Cepat! Lebih apa nih bos? Ayo no. Kamu lihat Martopo. Mencintai dan tak memaafkan. Rasanya cintamu baru akan benar-benar berhenti. Kalau aku sendiri sudah tidak ada di dunia ini. Dan lucunya, dulu aku selalu berpikir, kamu itu lelaki yang baik, yang setia. Ternyata akulah yang mudah dikalahkan oleh harapan-harapanku sendiri. Lihat aku sekarang. Aku mengurung diri di rumah ini dan memaksa setia sampai mati. Dan kamu itu, ya Tuhan, kamu bahkan tidak tahu malu. Kamu lelaki yang selalu memancing pertengkaran, yang selalu pergi berminggu-minggu tanpa kabar. Dan sekarang, aku masih bisa mencintaimu. Dasar monyet yang mencintai. Den. Ada orang ingin bertemu dengan Den Ayu, memaksa untuk bertemu dengan Den Ayu. Bukannya mirip monyet Den? Sudah Bapak katakan bahwa sejak kematian suami saya tidak mau menerima seorang tamu pun. Saya sudah berkata begitu, tetapi ia tidak mau mendengarkannya. Katanya urusannya sangat penting, Den. Sangat penting Den. Sudah Bapak katakan bahwa saya tidak mau menerima tamu. Saya sudah berkata begitu, tapi ia orang sangat ganas dan ngeyel, Den. Dia mencaci maki dan nekat saja masuk dalam rumah, Den. Gawat, Den. Ia sekarang sudah sampai ke ruangan makan dan sebentar lagi pasti ia sampai di ruangan ini, Den. Ya sudah, bawa dia kemari. Baik, Den. Dasar orang tidak tahu adab. Tidak saya. Ganggu ketenteramanku. Ya, sekarang sudah tenang. Dasar orang-orang bodoh! Kalian banyak omong. Kalian itu cuman keledai, pinggir. Den Ayu. Den Ayu, perkenalkan saya Baitul Hilal, juragan kopi dari Bintoro yang hidupnya naik turun seperti sinyal internet di pedesaan. Saya datang karena saking mendesaknya saya sampai lupa bawa deodoran. Dari ujung kutub hingga ujung Badulen, siapa yang tak tahu Baitul Hilal. Dari ujung kutub hingga ujung Badulen,
Siapa yang tak tahu? Jenengan mau apa? Oh. Alah yung. Oh. Almarhum Ayu. Bos Martopo. Saya sungguh sangat senang dan bahagia sekali dulu bisa berkenalan dengan beliau. Saking senangnya, sampai-sampai ia meninggalkan 2 buah pohon hutang kepada saya. Ya, jika di total jumlahnya mencapai 200 juta rupiah. 200 juta. Ya, kaget kan? Berhubung saya harus membayar bunga bank besok pagi, maka hendaknya Den Ayu membayarnya hari ini. 200 juta rupiah. Ya. Suami saya. Oh, macam-macam Den. Meja, kursi, pintu, jendela, lampu, gorden, beras, minyak, gula, dan baju yang dipakai Den Ayu pun Bos Martopo ngutang sama. Oh iya, rumput untuk kuda-kudanya. Pak Darmo! Jangan lupa bahwa si Topi harus diberi rumput 2 kali lipat hari ini. Cepat sekarang. Bila Kang Mas Martopo berhutang kepada jenengan, Ya? tentu saya akan membayarnya. Ya. Tapi sayang, hari ini uangnya tidak ada. Allah yung. Bendahara saya baru akan kembali dari Jakarta besok lusa. Dan kemudian jenengan akan mendapatkan uang jenengan lagi. Dan lebih itu, baru tepat 7 bulannya. Saya tidak bernafsu bicara soal uang dan bad mood. Dan sangat bernafsu untuk bunuh diri bila saya tidak bisa membayar bunga besok ini. Bayangkan, mereka akan menyita perkebunan saya. Besok lusa Tuan akan menerima uang. Sebentar, yang saya butuhkan hari ini, bukan besok lusa. Saya menyesal, tapi sejujurnya saya tidak bisa membayar. Sebentar deh, sebentar. Saya tidak bisa menunggunya sampai besok lusa. Tapi apa deh, saya bilang saya tidak punya uang. Jadi, Den Ayu tak bisa bayar. Saya tidak bisa. Itukah kata-kata terakhir dari Den Ayu? Jelas itu yang terakhir. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Terima kasih. Dan mereka mengharapkan kepada saya untuk menahan diri. Orang dari dinas pajak kemarin menelpon saya. Hei, kenapa kau selalu menunda bayar pajak perkebunan? Belum lagi bunga hutang yang menumpuk di bank. Saya ini membutuhkan uang. Saya merasa leher saya terjerat.
bayar hutang. Sudah keras, astaga. Gel. Terpaksa aku menginap di penginapan horor itu. Kamar sempit, balai-balai penuh kutu kepiting, bikin gak bisa tidur sama sekali. Saya ini cuma berharap dibayar sedikit. Dan Ayu malah bilang, saya sedang tidak, saya sedang bad mood. Kenapa akhirnya saya kalau jadinya seperti ini? Berisik! Alah, Tadi sudah saya sampaikan dengan jelas bahwa bendahara akan kembali dari Jakarta besok lusa, kemudian jenengan akan mendapatkan uang jenengan lagi. saya datang tidak untuk bertemu dengan bendahara dan Ayu. Saya datang untuk bertemu dengan Den Ayu. Saya tak peduli dengan bendahara itu. Persetan. Saya tidak peduli. Sungguh, saya tak biasa dengan ucapan seperti itu, ataupun tingkah laku seperti itu. Saya bertambah bad mood dan tidak bernafsu untuk berbicara lebih lanjut dengan jenengan. Dan, maaf bahasa saya ini, Dan. Apa bisa ku katakan sekarang? Tidak bernafsu. Tidak bernafsu ya. Tidak bernafsu. Apa ini? Tepat 7 bulan lamanya suaminya mati. Saya harus bayar hutang, bukan? Suaminya mati begitu saja. Nah, semoga ditelan. Iya. Sekarang, terangkanlah apa yang seharusnya saya lakukan. Apa? Ya kau. Iya, kau. Apakah saya harus lari dari penagih hutang itu dengan private jet? Jawab. Kau. Ya kau, kerudung biru, iya. Kau, lihat. Saya harus membenturkan kepala saya ini. Kemarin saya pergi ke rumah Sudargo untuk menagih hutang. Iya, tidak di rumah. Irwan secara terang-terangan lari sembunyi. Ya, Karto pura-pura sakit. Dan wanita ini tidak bernafsu katanya. Tidak ada seorang pun di antara mereka mau bayar hutang mereka. Terjadi karena
Saya ini terlalu lama. Saya terlalu sopan. Seperti orang Purworejo pada umumnya. Tapi tak apa. Tak ada seorang pun di antara mereka bisa memperdaya saya. Ya, saya akan duduk di sini sampai dia bayar semua hutang Martopo. Betapa marah saya. Betapa hebat betul marah saya ini. Bikin urat tubuh saya gemetar. Alayung. Dar! Pak Dar! Dar! Kenapa gino? Setan! Alhamdulillah. Mari. Setan! Sampean ning setan. Ambilkan saya sirup dingin. Setan ngelak no. Ayo joget kene malas. Sirup Ngin. Oh, Nah, apa yang bisa kita perbuat sekarang? Hah? Ia tak punya uang cash di dompetnya. Logika macam apa ini? Ia tak mau bayar hutang karena ia tak bernafsu. Tak bernafsu membahas persoalan uang. Itulah logika perempuan. Itu sebabnya saya benci sekali berbicara dengan perempuan. Dan hari ini benci saya luar biasa. Lebih baik saya berbicara dengan kucing daripada harus berbicara dengan perempuan. Melihat makhluk romantis seperti dia itu, bikin satu dunia sakit perut. Ini minumnya. Dan Ayu sedang sakit dan tidak mau bicara dengan tamu. Oh. Mau nyuwun keroang. Enak toh? Sakit? Iya. Iya. Dan tak mau berbicara dengan tamu? Iya. Pegang. Sakit. Pegang! Aduh nang kuping. Muncul kucing. Iya. Sakit dan tak mau berbicara dengan tamu. Apa ini? Baiklah, saya akan duduk di sini sampai kau bayar semua hutang Martopo. Saya juga tidak akan mau bicara. Kalau kau sakit seminggu, aku akan duduk di sini 1 minggu. Kalau kau sakit setahun, aku akan duduk di sini 1 tahun.
Seluruh isi surga akan jadi saksinya. Kau tidak bisa menyurutkan niat saya dengan duka citamu itu. Juga alis matanya titik itu. Alis, hey, lepaskan kuda dari dokarnya. Ya, kita buru pulang. Bilang sama orang di kandang, beri kuda kita rumput 2 kali lipat. Kudanya jangan dipukul, goblok. Nah, pukul, tapi pelan-pelan. Ya kayak gitu, iya bener. Pinter Ali. Jahanam betul. Kemarin tidak ada uang. Semalam tak bisa tidur. Dan sekarang bergabung warna. Persoalan ini buat begitu marah. Mungkin saya butuh. Ada apa lagi? Apa toh? Rene sini. Emo. Gelem. Bos. Dia duwe sapa ya? Ngene. Kulo mawon. Ambilkan saya air putih hangat. Air putih hangat. Betul sekali, Siap. pintar. Ingat, air putih hangat. Oke. Cepat. Repoti tenan. Oke. Air putih hangat, air putih hangat, air putih hangat. Jahanam betul. Puasnya tak terkira. Aduh, kegagalan macam apa ini? Betul-betul gak bisa dibantah. Debu. Andi. Tuh. Baju penuh jerami. Dan saya ini seorang garong kalian. Ya? Iya, garong. Pak, dipikir secara logika. Coba. Memakai pakaian seperti ini. Coba, dipikir secara logika. Ayo. Tidak sopan, Egi. Saya kan penagih. Wajar saja kan, penagih hutang punya pakaian yang khusus. Iya, wajar saja. Penagih hutang mempunyai pakaian yang bagus. Kok hilang? Wah. Tuan, tampak bebas betul di sini. Bebas betul. Kau kira kau ini ngomong sama siapa? Hah? Monyet. Minggat! Cepet! Kacau. Orang ini tak mau pergi dari sini. Ayo Reno. Kan. Sang nembi.
minggat. Terima kasih. Minggat. Iya, minggat. Minggat. Boleh sanggup. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Ia tidak punya uang cash di dompetnya. Logika macam apa ini? Dan Ayu berkabung, tidak bernafsu dan tidak ingin membayar hutang. Dan Ayu. Selama hidup saya sepi ini, saya tidak bisa mendengar suara manusia. Dan saya tidak bisa mendengar orang bicara keras-keras. Saya minta kepada jenengan, hendaknya tidak mengganggu kedamaian saya. Bayarlah, dan saya akan pergi. Tadi sudah saya sampaikan dalam bahasa Indonesia bahwa saya tidak punya uang cash. Tunggulah sampai besok lusa. Dan saya sungguh sangat terhormat menjelaskan kepada Den Ayu dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Saya harus bayar hutang sekarang, bukan besok lusa. Tapi apa daya saya bila saya tidak punya uang? Jadi Den Ayu tak mau bayar hutang saya, begitu bukan? Saya tidak bisa. Kalau begitu, saya akan duduk di sini sampai kau bayar semua hutang saya. Saya tanya kepada Den Ayu, saya harus bayar hutang bank besok pagi, bukan? Kau kira saya ini mengada-ada? Saya minta, jenengan jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Saya sedang tidak berteriak, Den Ayu. Saya ini sedang bertanya. Saya harus membayar bunga hutang besok pagi, bukan? Oh, tentu saja saya tahu, Den. Tidak tahu. Jenengan ini orang kampung, orang yang tidak tahu adat. Seorang yang terhormat tidak akan berbicara seperti ini di hadapan seorang wanita. Nah. Hebat betul. Itu Den Ayu tahu bagaimana seharusnya seseorang bertanya kepada Den Ayu. Barangkali dengan bahasa Inggris. Dear lady, what you like to lend me your beautiful eyes? Sama sekali tak lucu. Itu Sama sekali tidak lucu. Itu namanya. Dan Ayu, jujur saja saya ini belum pernah tahu betul bagaimana saya harus bersikap terhadap perempuan. Demi kehormatan Den Ayu, izin. Saya telah melihat lebih banyak wanita daripada Den Ayu melihat burung emprit di sawah. 3 kali saya berkelahi karena perempuan, 12 meninggalkan saya, 9 saya tinggalkan. Saya juga pernah menjadi pria yang romantis dan manis. Bahasa berbunga-bunga, badan membungkuk, wajah malu-malu. Saya juga pernah jatuh cinta sampai lupa makan, sampai curhat ke bulan, sampai luluh dilelehkan oleh rasa sakit hati.
Saya juga pernah mencintai dengan segala gaya. Gaya yang kalem, gaya yang brutal, gaya helikopter, cinta. Membuat saya berkicau tentang emansipasi seperti burung ketilang. Saya juga pernah mengorbankan separuh harta saya hanya karena terbuai oleh rayuan wanita. Tapi untuk semuanya itu Den Ayu, bagi saya sudah lebih dari cukup. Den, hambamu ini tidak mau ditarik-tarik seperti halnya sapi bodoh. Saya akui Den, kau tuh cantik, bibir merah merona, mata hitam berkilau, lesung pipi yang manis, seperti halnya terang bulan, keluh kesah yang menawan. Jadi Den Ayu, saya mohon maaf Den Ayu, saya izinkan duduk Den Ayu. Duduk dulu Den Ayu. Ya, jadi begini Den. Untuk semuanya itu Den Ayu, saya tidak akan bayar sepeser pun. Tapi bohong, prank. Yang saya bicarakan ini bukan tentang Den Ayu, bukan. Tapi tentang perempuan pada umumnya. Dari yang kecil sampai yang dewasa. Aduh. Mereka itu suka sombong, cerewet, munafik. Dan mohon maaf ya Den Ayu, izin. Sering tidak setia. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Banyak gaya, tapi kosong. Sentimental. Kalau ada lelaki melihat wanita yang cantik, manis, romantis, langsung saja wanita itu akan menjadi seperti malaikat di bayang-bayang lelaki. Pesona bikin lutut lemas. Tapi ketika melihat di dalam jiwanya, yang ada bukan seperti halnya malaikat, tapi lebih mirip kuntilanak. Dan yang lebih miris dan ironis dari kuntilanak ini, bahwa kuntilanak ini menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang sangat artistik, akan bisa memonopoli dan menganggap dirinya sebagai makhluk yang sangat artistik. Ya, menggiurkan. Yalah setan jungkir balik menggantungku kalau ada wanita yang pantas dicinta. Den Ayu itu memiliki nasib yang malang karena terlahir sebagai wanita. Ya. Dan Den Ayu sepantasnya tahu betul bagaimana sifat wanita itu. Saya tanya kepada Den Ayu, sekali lagi mohon izin demi kehormatan Den Ayu, apakah Den Ayu pernah menjumpai wanita yang setia? Hah? Tidak, tentu saja. Tidak ada wanita yang setia kecuali ia jelek dan tua saja dan bodoh. Lebih baik mencari kucing bertanduk daripada harus mencari wanita yang setia.
Tetapi izinkanlah saya bertanya. Siapa yang jujur dan setia dalam bercinta? Lelaki? Barangkali. Ya, lelaki, tentu saja. Lelaki? Hahaha. Lelaki bisa jujur dan setia dalam bercinta. Wah, ini suatu berita yang baru. Bagaimana begitu? Lelaki jujur dan setia. Sementara pembicaraan ini sudah sampai begitu jauh. Dan saya dapat simpulkan di sini bahwa dari segala lelaki yang saya kenal, suami saya adalah lelaki yang terbaik. Saya mencintainya dengan hangat. Dengan saya, seperti yang hanya bisa dilakukan oleh wanita. Saya kerahkan kemudaan saya, kebahagiaan saya, kekayaan saya, dan hidup saya. Saya menyembah kepadanya sebagai seorang yang kalah. Tapi, apa yang terjadi? Lelaki ini mengkhianati saya pada setiap kesempatan. Setelah ia meninggal dunia, saya temukan di handphonenya berbagai macam chat mesra dengan wanita lain. Saat dia masih hidup, dia selalu meninggalkan saya berbulan-bulan lamanya. Dia bercinta-cintaan dengan wanita lain, yang menghambur-hamburkan uang saya, dan memperolok-olok perasaan saya. Tetapi toh, saya tetap masih setia kepadanya. Dan lebih daripada itu. Sekarang, dia sudah mati. Dan saya tetap masih jujur dan setia kepadanya. Berkabung. Saya kuburkan diri saya di dalam 4 dinding ini. Berkabung. Dan saya tetap akan memakai baju hitam ini sampai ke liang kubur saya. Bergabung. 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 Dan ayo bergabung. Dad. Dan Ayu kira saya ini tidak tahu kenapa Den Ayu memakai baju hitam itu dan mengurung hidup-hidup diri Den Ayu di dalam dinding kamar ini. Betapa romantisnya Den Ayu mau meniru dongeng. Dalam hati ia berkata, inilah hidup tak kirana yang suaminya Allah mengubur diri tanpa di kamarnya. Yang suaminya telah mengukur diri dalam dinding kamarnya. Saya itu sudah tahu akan sandiwara ini, Ten. Apa? Apa
Tuan berbicara kata-kata itu kepadaku? Den Ayu telah mengubur hidup-hidup diri Den Ayu. Sampai Den Ayu lupa membedagi hidung Den Ayu. Alangkah lancangnya menurutmu. Mohon, jangan membentak saya. Sebab saya bukan bendara Den Ayu. Saya jelaskan fakta dan kenyataan. Saya ini bukan seorang wanita. Dan saya suka terang-terangan menjelaskan apa isi hati saya. Maka dari itu saya mohon Den Ayu jangan menjerit. Saya tidak menjerit. Jenengan yang menjerit. Saya minta tinggalkan rumah ini. Saya minta bayar utang saya. 1 sepeser pun saya tidak mau bayar. Den Ayu tak mau membayar apa yang seharusnya menjadi hak saya. Saya tak peduli Tuan mau bertindak apa. Sebab saya bukan suami Den Ayu. Atau kau itu bukan calon tunangan saya. Paham? Saya mohon, jangan buat ribut. Sudah tidak tahan lagi. Apa jenengan berniat duduk? Ya, memang saya sudah duduk. Dengan hormat. Pergilah. Dengan hormat bayarlah. Saya tidak sudi bicara dengan orang kasar. Pergi atau tidak? Tidak. 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 Pak Darmo. Pak Darmo. Tolong antarkan Tuan Baitul Bilal itu pergi. Reno, bantu Pak Darmo. Siap Den. Baik Den. Ayo bos. Ayo. Jenengan. Ayo jenengan. Yuk. Kesuwen. Ayo cepet. Ayo cepet. Kebabasan goblok. Nah. Tuan, mengapa Tuan tidak mau pergi jika memang dimintai pergi? Mau apa sebenarnya Tuan ini? Oh, mau apa sih Tuan? Kau kira kau ini ngomong sama siapa? Hah? Kulung kau nanti. Saya mendadak sakit dan tidak bisa bernapas. Bos. Apa bos? Tolong ambilkan saya. Siap bos. Di mana Suto? Suto! Aman! Mereka sedang pergi dan saya tiba-tiba mendadak sakit. Tuan Baitul Bilal, pergilah. Pergi, keluar. Dengan hormat, agak sopanlah sedikit. Kamu kasar, kamu biadab, kamu monyet. Apa katamu? Kamu biadab, kamu monyet. Den Ayu kira karena Den Ayu seorang wanita, saya tanya kepada Den Ayu, atas dasar apa Den Ayu boleh menghina saya? Habis, mau apa lagi? Jenengan kira saya takut. Den Ayu kira kau ini sebagai makhluk romantis, lalu kau sebebasnya boleh menghina saya. Saya menentang perbuatan Den Ayu. Ya Tuhan, air. Ini harus diselesaikan dengan cara duel. Jadi, jenengan betul-betul menentang duel atau bagaimana? Ya, segera. Segera. Saya kurang berlatih bertinju. Tapi suamiku punya banyak senapan di sini. Beberapa tupai dan burung saja sudah mati karenanya. Dan sekarang senapan itu akan menggugurkan Tuan juga. Senapan angin. Boleh saja. Senapan itu akan menggugurkan kepala si sombong. Semoga bagian jenengan dimakan setan. Ini saatnya untuk membuang tahyul lama yang beranggapan bahwa hanya seorang wanita saja yang boleh tidak memberi kepuasan kepada lelaki.
kalau ada persamaan antara lelaki dan wanita, itu harusnya dalam segala hal emansipasi. Akhirnya toh ada buktinya. Ini buktinya. Tuhan, kasihanilah saya, seorang tua seperti saya ini. Tuhan telah menakut-nakuti saya dan hampir-hampir mati. Ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan ingin berduel pula. Ya, duel. Itulah persamaan. Inilah emansipasi. Maka dari itu, antara lelaki dan perempuan sama. Aku akan menembaknya demi prinsip ini. Apalagi yang ia katakan kepada saya akan menembaknya. Wong, semoga Tuhan dimakan setan. Ia marah, matanya merah. Ia menerima tantangan. Demi kehormatan saya, baru kali ini saya mendapati wanita sehebat itu. Tuhan, pergilah, pergi. Ya Tuhan, pergi Tuhan. Ini senapan dia. Jangan sekali. Kasihanilah kami. Baiklah, kami akan mencari bantuan. Kenapa malapetaka ini menimpa kepala kami? Ayo Reno. Bos, salah bos. Sini bos. Ayo saya tunggu no. Senapan angin. Biasanya untuk menembak peluru, lihatlah BSA kaliber 5,5. Nah, ini harganya tak lebih dari 15 juta. Ya, coba saya ajarkan. Alis matanya yang cantik itu. Udah. Iya, sudah. Coba sekarang arahkan ke depan. Nah, seperti itu. Pegang yang kuat. Jangan kaku. Lemah saja, Den Ayu. Sekarang coba miringkan kepala Den Ayu tepat di popon. Nah, seperti itu. Tarik nafas. Tahan sambil membidik. Lepaskan. Enak bukan? Tidak enak menembak di dalam rumah. Ayo kita pergi keluar. Sebentar. Saya belum mengajari Den Ayu. Saya masih mengajar. Sekarang saya ajarkan tembak ke atas. Tak perlu. Itu terlalu. Kenapa? Sebab itu urusan saya. Kenapa? Jenengan takut. Ya, saya takut. Jangan begitu. Jenengan terhormat. Jangan gila-gilaan. Ayo ikut saya. Sebab saya suka kepada Den Ayu. Apa kamu? Jenengan bilang sama saya. Berani yang bilang sama saya. Pergi. Ya Tuhan, baru kali ini saya mendapati wanita sehebat itu. Den Ayu, sudikah kau menjadi istriku? Saya tembak kamu. Tembaklah Den Ayu. Saya kalah. Saya mencintai dirimu. Cinta ini tulus Den Ayu. Tembaklah. Tembak. Pergi dari sini. Baiklah.
pergi. Tapi tunggu dulu. Tidak, pergilah. Kenapa berdiri di situ? Pergi, keluar. Jangan dengar kata. Saya benci di jenengan. Pergi. Saya benci jenengan. Baiklah, saya akan pergi. Kita tidak akan berjumpa lagi. Ya. Ya Tuhan, so sweet.